Saudari-saudaraku yang terkasih, persaingan menjadi suasana yang khas dalam kehidupan kita. Bahkan sejak masuk dalam dunia pendidikan, tanpa sadar kompetisi meraih prestasi menjadi hal yang sama sekali tak terhindarkan. Memasuki usia remaja, lalu kemudian menjadi dewasa, upaya mengejar kesuksesan semakin membara. Tidak heran kalau pengalaman kegagalan menjadi pengalaman yang sangat sulit diterima oleh manusia. Keberhasilan membuat kita bersukacita, senang, bangga, walau kadang kalau berlebihan, kita bisa jatuh pada sikap tinggi hati. Flexing, pamer kekayaan, salah satu bentuk manifestasinya. Sebaliknya, kegagalan kerap kali membuat kita menjadi merasa rendah diri, menjadi kecil hati, malu, dan kalau berlebihan lagi, tidak jarang juga kita terperangkap pada sikap putus asa. Kalau kita mau masuk dalam keheningan dan mau berefleksi diri, kegagalan sebenarnya juga menjadi kesempatan di mana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Dengan kegagalan, kita menjadi tahu sampai di mana batas diri kita. Dan kegagalan juga bisa menjadi momen yang sangat berharga untuk kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Apa yang harus kita lakukan lebih jauh lagi untuk kita kembangkan dari setiap talenta yang ada pada diri kita. Menarik sekali kalau kita merenungkan bacaan kitab suci yang hari ini kita dengar. Para murid sudah semalam-malaman mereka berusaha mencari ikan, tetapi tidak satu ikan pun dapat mereka tangkap. Dengan segala kepintaran, pengalaman, dan pengetahuan mereka sebagai nelayan, mereka mengalami yang namanya kegagalan. Ketika mereka mengalami kegagalan, pada saat itulah Tuhan datang menolong mereka. Awalnya mereka tidak mengenal itu Tuhan, namun mereka mau menurunkan ego mereka dan dengan rendah hati mendengarkan petunjuk orang yang tidak mereka kenal itu. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka melakukannya kendati sudah lelah. Dengan kerendahan hati mereka, dengan kesabaran mereka, pada akhirnya mereka mendapatkan ikan yang sungguh sangat banyak. Dan saat itulah mata mereka terbuka, mereka mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Yesus tidak membiarkan para murid berkubang dalam kegagalan. Mereka diingatkan kembali pada momen sebelum Yesus bangkit ketika mereka juga pernah mengalami kegagalan. Dan saat itu Tuhan tidak mencampakkan mereka, justru diminta oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Dalam kegagalan, mereka diundang untuk selalu berpengharapan dan bahkan diajak untuk menjadi saksi Tuhan. Belakangan ini viral berita tentang public figure yang mendapatkan komentar miring karena tidak tampil dalam sebuah event musik yang besar. Dari peristiwa sederhana tersebut, ada beberapa refleksi dan makna kehidupan yang dapat kita petik. Yang pertama, harus disadari, ternyata sebagai manusia, kita akan lebih mudah mengomentari kegagalan dan sisi negatif seseorang daripada bersyukur atas segala kesuksesan, prestasi, dan pencapaian-pencapaian yang telah digapainya. Dalam kacamata iman, saya berpikir, bukankah pencapaian, prestasi, dan kesuksesan yang diraih oleh seseorang juga merupakan bentuk nyata tanda kerahiman Allah kepada manusia? Mengapa kita tidak berpikir bahwa kesuksesan yang diraih oleh seseorang merupakan tanda Allah menganugerahkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada manusia? Perspektif demikian, bukankah jauh lebih memotivasi diri kita, mendamaikan, dan bahkan membahagiakan diri kita? Mungkin ada yang kurang, yaitu mari kita mohon rahmat Tuhan
agar kita dapat bersyukur atas pencapaian dan karya baik yang telah dilakukan seseorang. Makna kedua yang ingin saya tawarkan, saya tidak tahu apakah public figure itu melihat momen yang ada di hadapannya itu sebagai sebuah kegagalan dengan segala prestasi baik yang telah digapainya. Kalau memang merupakan sebuah kegagalan, hal yang penting untuk kita ingat bersama adalah terkadang kita juga harus bijak dalam melihat kegagalan. Masalahnya, terkadang kita terlalu lama meratapi pengalaman kegagalan sehingga lupa melihat berbagai macam karya baik yang sebenarnya telah kita lakukan. Kita sedemikian kencang menciptakan trek kehidupan yang sempurna banget. Padahal pengalaman kegagalan dan kesuksesan adalah hal yang ada untuk menghiasi kehidupan. Bukankah lukisan menjadi indah karena dihiasi dengan berbagai macam warna? Ada warna gelap dan ada warna terang. Nah, demikianlah juga kehidupan. Pada akhirnya setiap pengalaman hidupmu, entah kegagalan atau kesuksesan, adalah momen kehidupan yang mengajak kita untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau gagal ya ingat Tuhan, kalau berhasil ya ingat Tuhan juga dengan bersyukur kepadanya. Ingat Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.